mengenai budaya positif. Kepada Bu Ai, dipersilakan Bu Ai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aris selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri berkaitan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkaitan dengan pengimbasan budaya positif. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ruang pertemuan secara daring. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam kondisi baik, dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baik, izin untuk share screen. Bapak Ibu terlihat jelas? Jelas Bu Ai? Jelas. Alhamdulillah jelas Bu Ai. Oke. Nah, terkait dengan budaya positif, tentunya kita sebagai guru-guru yang mengajar di sekolahnya masing-masing menginginkan terbentuk kebudayaan yang positif di sekolahnya masing-masing. Terus di sini ada beberapa konsep dari budaya positif. Ya, karena ini pengalihan kompres dari Canva ke PPT, jadi ada penulisan yang memang kurang rapih, mohon maaf. Nah, di sini yang akan disampaikan yaitu tentang konsep inti budaya positif. Poin-poinnya ada perubahan paradigma belajar, terus ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum dilanjut ya Bapak Ibu, saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu, kira-kira di hadapan Bapak dan Ibu ada nggak benda-benda yang berwarna merah? Mohon bisa dibuka mikrofonnya. Ada nggak benda-benda? Ada. Oke. Ada. Ya, kalau di Bu Hilda ada apa ya, Bu Hilda? Saya kebetulan lagi Ada. pakai mukena warna merah, Bu. Oh, mukena warna merah. Kalau di Pak Eko ada nggak Pak Eko? Ada dua Bu, ini wadah lemfok sama bendera kecil. Oke, kalau Ibu Eli ada nggak benda yang berwarna Ada, merah? saya sedang memegang, kebetulan ada di meja belajar anak saya sedang memegang tip X Oke. yang warnanya merah. Iya, kalau di Bapak Handika ada nggak? Ada Bu, tombol Apa? lift. Oh, tombol lift. Oh, lagi Tombol naik lift lift ya. sama tombol power off. Oke, kalau di Pak Ilham ada nggak benda yang berwarna merah? Oh, Pak Ilhamnya sedang di mana dulu ya? Kalau Pak Munawar, oh ada Pak Ilham sekarang bersuara. Ada Bu, ada. Ini taplak meja warnanya merah. Oke ya, kalau di Pak Munawar, di Pak Munawar ada Ada Bu, ada. apa? Kalau di Bu Widya ada benda yang berwarna merah? Ada Ada apa Ibu? ada map warna merah. Oke ya. Kalau di Pak Aris ada Pak Aris? Nggak ada Bu. Di sini nggak ada yang warna merah, adanya putih. Saya cari-cari nggak ada Bu yang terdekat. Oke. Nah, Suci itu ya, Pak Aris. Bapak dan Ibu ya, ketika
kita di kelas kita bisa melakukan ice breaking dulu ya ke anak-anak, misalkan dengan berbagai cara agar fokus anak-anak itu mereka hadir gitu di ruangan, walaupun mereka fisiknya hadir, tapi kan kadang anak-anak itu tidak fokus gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa dengan berbagai cara untuk memfokuskan anak dulu sebelum pembelajaran dimulai. Bisa dengan mengabsen dan menyebutkan, misalkan silahkan saya absen namanya, misalkan, terus kalian berdiri dan menyebutkan salah satu nama binatang, tapi jangan sama ya di antara kalian. Nah, seperti itu. Itu adalah cara untuk memfokuskan pembelajaran anak agar mereka itu hadir seutuhnya di dalam kelas gitu. Kita jangan langsung jreng mulai gitu ya, langsung mulai, sedangkan mereka masih ada yang memikirkan hal-hal lain sehingga pembelajaran itu belum bisa diikuti secara maksimal oleh anak-anak. Tentunya ya kita harus memfokuskan dulu itu ya, memfokuskan dulu kondisi fisik dan psikis anak. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke paparan materi ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dengan kurikulum Merdeka diharapkan pembelajaran itu menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Maka dari itu, oke, bentar ya. Ya, Bu Hilda, oh iya maaf ya belum berubah ya. Bentar. Bagaimana, sudah ada perubahan kah? Kalau di saya malah jadi gak muncul, Bu. Iya, bentar ya. Hentikan. Sudah muncul. Sudah Bu, sudah muncul. Oke. Sudah muncul. Masih tetap muncul Bu Ai, di saya Bu Ai. Iya. Sudah muncul juga, Bu. Oke. Di saya yang belum ya, bentar. Oke. Nah, di sini tentang paradigma baru ya, Bapak dan Ibu. Udah terlihat pembelajaran dengan paradigma baru? Sudah. Oke. Nah, di sini dalam pembelajaran jadi memiliki prinsip berdiferensiasi. Di sini kita harus mengenal dulu karakter siswa. Harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketika kita belajar di kelas itu, kita tidak boleh mengajar hanya otoriter atas kemauan kita sebagai guru. Namun kita harus memperhatikan bagaimana kondisi siswa juga. Maka dengan kurikulum Merdeka ini dilakukan tes diagnostik dulu untuk mengetahui kondisi psikologi mereka, kebutuhan mereka, karakter mereka. Nah, tentunya pembelajaran ini harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sudah tahu kan mengenai profil pelajar Pancasila. Ya, kalau misalkan di negara kita ya, di Indonesia, keenam karakter yang ada di profil pelajar Pancasila itu menurut saya sudah merangkum ya, sudah mencakup keseluruhan ada di situ. Dimana ada beriman ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia gitu ya. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kita sebagai guru harus mempersiapkan anak-anak itu nantinya mempunyai profil pelajar Pancasila seperti itu. Pak Aris, untuk share screen-nya boleh dibantu, soalnya kalau di AI jadi ngehang ya. Pak Aris.
Kemana Pak Aris? Ya, Bu. Boleh dibantu untuk share screen? Nanti saya kirim ininya filenya ke Pak Filenya Aris. ya, boleh baik. Ya. Silakan filenya di grup, nanti saya share. Ya. Bentar ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu atas teknisnya memang seperti ini. Punten mau ke kamar mandi dulu sebentar Bapak Ibu. Iya Bapak. Mangga Pak Aris, udah saya kirim. Mohon dibantu untuk share screen-nya dari Pak Aris. Siap Bu, lagi saya download dulu Bu ya. Ya. Mungkin untuk di Cianjur, untuk penerapan kurikulum Merdeka itu ada di SMA 1 ya, SMA 2 dan SMA 1 Ciranjang. Dan untuk sekolah swastanya saya kurang hafal, mungkin dari Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya. Alhamdulillah, kebetulan SMA Pasundan 1 sudah Ibu. Ini tahun keberapa ya Bapak ya di SMA? Angkatan kedua kalau PSP 2 kalau nggak salah. Oh, udah jadi udah 2 tingkat ya yang menggunakan IKM. Betul Ibu. Oke. Kalau di sekolah yang lainnya Bapak Ibu sudah menggunakan atau masih kurikulum 2013 atau dua-duanya ya? Kurtilas dulu. Masih kurtilas. Oh, masih kurtilas. Di Cianjur Selatan Bu, di Oh, Pagelaran. SMA Pagelaran sudah tahun ketiga. Oh iya, di Pagelaran juga udah ya tahun ketiga ya. Berarti untuk yang tahun ketiga mah tahun ini tuh meluluskan ini ya, meluluskan lulusan kurikulum Merdeka. Terus nantinya katanya ada tes ya, ada tes minat bakat untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke Pak Aris. Nah, next Pak Aris bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita sebagai guru ya sering mengkritik siswa, sering membuat rasa bersalah juga. Misalkan contohnya kayak gini ketika kita ada di kelas. Misalkan ada murid yang bernama Dimas. Dimas, kamu gak kasihan ya sama ibu? Ibu udah capek-capek menyiapkan tapi kamu tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu merupakan contoh salah satu pembuat rasa bersalah. Nah, hal tersebut ternyata memang kurang baik ya kalau digunakan di kelas. Jadi hal itu tuh tidak menguatkan karakter. Nah, itu jadi sebuah ilusi ya, ilusi bahwa itu teh benar gitu, padahal mah salah. Nah, seperti itu. Terus ilusi guru mengontrol murid. Kontrol itu memang perlu ya, seorang guru itu mengontrol murid-muridnya itu sangat penting. Namun ketika guru itu terlalu mendominasi, otoriter, hal itu juga menjadi tidak baik. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Nah, hal itu juga kurang baik karena murid-murid tersebut juga punya keinginan, punya kebutuhan yang memang beda gitu dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan keinginan mereka. Misalkan contoh ya, si anak pengen belajarnya seni terus belajar matematika atau belajar geografinya kurang, sama kita dipaksakan. Nah, kita tidak boleh memaksa. Kita harus tahu kebutuhan mereka itu seperti apa. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak juga ya, terkadang menurut kita baik tapi menurut siswa itu tidak cocok gitu ya, tidak bisa diterapkan ke dirinya. Jadi belum tentu hal positif juga belum tentu baik untuk mereka. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu kita harus menggali dulu kebutuhan mereka. Oke, next Pak Aris. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, terkait disiplin diri ya, disiplin diri. Saya pernah bertanya kepada siswa, kalian kalau didisiplinkan sama ibu merasa nyaman nggak? Merasa enak nggak? Enggak Bu, kadang ibu galak misalkan, kadang ibu saya pengennya seperti ini, ibu seperti itu. Nah itu, jadi kalian itu kalau misalkan untuk melakukan sesuatu itu, kalau tidak ingin didisiplinkan sama orang lain, maka kalian harus meningkatkan disiplin diri. Jadi harus ada berusaha yang keras untuk meningkatkan disiplin diri. Jadi disiplin itu harus timbul dari dalam dirinya sendiri. Jangan kalau misalkan tidak belajar untuk mendisiplinkan diri, maka secara otomatis orang lain akan mendisiplinkan kita, dan itu pun sesuai dengan cara mereka. Baik itu menyenangkan ataupun tidak, membuat sakit hati, ya kita harus terima ketika kita tidak disiplin. Nah, itu ketika saya menerapkan ke siswa terkait dengan disiplin positif. Terus, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini kadang kita suka melakukan seperti ini ya di kelas. Silahkan belajar, siapa yang bisa nanti sama ibu dikasih hadiah. Ternyata penghargaan juga tidak baik dilakukan, karena hal itu akan membuat siswa belajar itu bukan karena keinginan dari dalam dirinya sendiri, namun berpacu karena ada penghargaan, karena ada reward. Makanya di kelas juga sih sebenarnya tidak boleh ada perankingan ya, karena mungkin satu orang senang tapi sisanya yang 35 siswa itu menderita karena mereka merasa tidak mendapatkan juara. Terus selain reward, ancaman juga memang tidak, udah jelas ya kalau ancaman atau hukuman itu memang kurang baik, karena kalau pengalaman negatif itu pasti akan dikenang. Jadi si guru eta tah pernah nyarekan ke saya, guru eta tah pernah nyiwit ke saya. Nah itu tuh akan dikenang, dan itu tuh adalah hal yang tidak baik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, Pak Aris, next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikannya ada di profil pelajar Pancasila ya, di situ. Terus ada di IBO Primary Years Program PYP, di situ terkait toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang memang harus dimiliki oleh siswa ya, dan harus diajarkan kepada siswa, harus difahamkan kepada siswa. Terus keterampilan hidup ya, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah itu nilai-nilai kebajikan.
Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus tumbuh di dalam diri murid gitu ya. Jadi mereka itu tentunya harus melihat dan merasakan nilai-nilai kebajikan. Tentunya kita sebagai guru, kalau menurut keinginan KHD ya, menurut filosofi KHD itu Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, bahwa guru itu sebagai suri tauladan. Jadi hal-hal nilai-nilai kebajikan itu harus dicontohkan dulu oleh gurunya, baru nanti siswanya akan melihat nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dari diri seorang guru. Nah seperti itu. Oke, next Pak Aris. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Next Pak Aris. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kebutuhan dasar manusia ini menjadi aspek yang penting untuk dalam pembelajaran? Begini ya, ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah. Kita suka menemukan kasus-kasus pada murid-murid kita. Misalkan murid yang kekurangan kasih sayang orang tuanya karena orang tuanya broken home atau karena orang tuanya bekerja, sehingga si murid tersebut tuh kurang perhatian, maka kebutuhan dasar manusia akan kasih sayang dan rasa diterimanya akan kurang. Otomatis si siswa tersebut atau si murid tersebut akan melakukan hal-hal yang aneh gitu, melakukan masalah gitu, bermasalah di kelasnya atau dalam pembelajarannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi, kebutuhan untuk makan, berpakaian, tempat tinggal, rasa aman, terus sehat ya, kesehatan. Itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Mungkin berpengaruh juga pada fokusnya ya. Ketika ketika anak lebih memilih ke kantin daripada belajar di kelas, berarti kebutuhannya untuk makan, mereka lapar gitu, jadi larinya ke kantin gitu, akhirnya meninggalkan kelas, berarti kan masalah ya. Nah, nanti seorang guru itu harus bisa paham dan harus mencarikan solusinya tentunya, bagaimana si siswa tersebut bisa belajar namun kebutuhan dasarnya terpenuhi. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus menjadi bagian dari kelompok. Di kita kan banyak juga ya masalah terkait dengan ada kelompok-kelompok siswa, circle-circle tertentu, yang satunya lagi diabaikan, dibully, ya itu juga termasuk ya salah satu pembulian. Jadi itu tuh masalah gitu, itu tuh kasus gitu yang memang seorang guru itu harus peka terhadap masalah tersebut. Mungkin bervariasi lah masalah-masalah di sekolah Bapak dan Ibu ya. Nah, terus yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan ya, harga diri ya, terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, ingin diakui, ingin didengar gitu. Kadang kan ada siswa tuh ya harga dirinya tinggi, ingin diperhatikan gitu ya di kelas tuh, pokoknya ingin segala kerjaku sendiri. Ada kan yang seperti itu, dan itu akan mengganggu ketika mereka itu dalam bersosialisasi atau belajar di kelas gitu ya. Nggak mau sekelompok sama si itu mah, si A mah pengennya tuh dia tampil aja terus ke depan sendiri tanpa berbagi ke yang lain, misalkan seperti itu juga bisa menjadi sebuah kasus di kelas. Terus kebutuhan akan kebebasan, ada mandiri ya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu juga bagi anak perlu. Ketika kita ada di kelas, si anak tuh misalkan cuek dengan pelajaran kita, hare-hare gitu ya, tidak memperhatikan kita.
mungkin melihat pembelajaran yang membosankan gitu ya, merasa tidak bebas, merasa bukan kebutuhannya. Kadang ya anak seperti itu. Jadi kakitanya teh gurunya teh kesel si anak ini teh kunaon setiap pembelajaran sama kita tuh seperti ini terus. Nah, berarti kita tidak seutuhnya menyalahkan siswa ya, tapi kebutuhan dasarnya kita observasi dia itu seperti apa, kita gali gitu ya permasalahannya, dia itu inginnya apa, dia tuh butuhnya apa. Terus kebutuhan dasar kelima yaitu kesenangan. Kesenangan untuk bermain, untuk melakukan humor ya, antusiasme, terus untuk tertawa. Jadi si anak juga perlu untuk bahagia di kelas ya, perlu untuk senang. Nah, kita sebagai guru harus kreatif, harus menciptakan materi pembelajaran atau suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tentunya gini ya, saya suka menekankan kepada anak-anak, kenapa kalian tidak suka misalkan pembelajaran yang menuntut kalian menjadi stres gitu ya. Kenapa kalian stres? Kenapa kalian tidak bahagia ketika belajar? Ya, jadi saya suka memberikan tipnya kepada anak-anak agar di kelas itu mereka bisa fokus, bisa menyenangkan, bisa bahagia, sehingga pembelajaran itu masuk gitu ya, masuk ke hatinya gitu ya, ke pikirannya, sehingga daya ingatnya pun panjang gitu. Dengan menyukai sesuatu akan terasa menyenangkan gitu pembelajaran itu. Dengan pembelajaran menyenangkan, daya ingatnya juga akan semakin panjang gitu untuk diingat gitu ya materi tersebut. Beda kalau misalkan kita melakukan pembelajaran dengan dipaksa atau dengan hal yang menakutkan gitu ya, karena kita ingin disiplin, karena kita ingin fokus, jadi akhirnya anak-anak dipaksa gitu ya untuk belajar secara otoriter sesuai dengan keinginan kita. Oke, next Pak Aris. Nah, di sini motivasi perilaku manusia terkadang untuk menghindari ketidaknyamanan ya, menghindari hukuman. Manusia itu cenderung untuk menghindari hukuman ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, cenderungnya seperti itu juga, baik murid maupun kita juga ya, inginnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari luar ya, itu motivasi dari luar. Ada yang motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next Pak Aris. Nah, di sini ada 3 cara ya dalam menangani kasus masalah anak. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di sini harus ditekankan lebih ke penyelesaian masalah itu harus ke restitusi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, di sini ada yang pernah mendengar ini tentang restitusi? Belum, Bu, baru mendengar Bu, restitusi. Ya, Restitusi restitusi. pengembalian. Iya betul. Betul, pengembalian nih ya, gitu ya dengar. Pengembalian. Pak Aris sudah pernah Pengembalian. dengar restitusi? Oh, pernah ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang ketiga ini ya, yang pertama hukuman. Kalau untuk hukuman kita sudah sering melakukannya ya. Kalau ada kasus siswa kamu datang terlambat misalkan. Ayo bersihkan kelas. Nah, itu hukuman ya. Kamu datang terlambat, push up atau lari atau apa, itu adalah hukuman. Nah, jadi biasanya kalau hukuman itu tidak terencana ya, sesuai dengan kasus itu terjadi, lalu kita langsung memberikan action ya ke anak-anak harus seperti apa ya, secara tiba-tiba. Terus murid juga tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan aduh saya sudah salah nih, dihukumnya apa ya gitu ya. Pasti murid itu tidak tahu dan tidak dilibatkan. Masa nanya dulu kamu mau dihukum apa, misalkan seperti itu ya. Terus bersifat satu arah itu emang datang dari guru menghukum ke murid. Terus berupa hukuman fisik maupun psikis di sini ya. Nah, terus yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu udah terencana, udah direncanakan, udah disepakati oleh dua pihak. Ada aturan.
Misalkan guru dengan siswa bersepakat, kalau kamu datang terlambat, kamu harus membersihkan ruangan kelas. Walaupun memang terkesannya sepertinya hukuman, tapi memang si anak udah tahu kalau saya terlambat pasti suruh membersihkan kelas. Itu konsekuensi. Udah ada kesepakatan di awalnya. Kalau kamu datang terlambat, misalkan ya, kamu harus yang pertama presentasi ataupun apa gitu ya, tergantung kita sudah disepakati dengan kelas gitu. Terus efek dari konsekuensi tersebut sebenarnya masih ada rasa ketidaknyamanan pada diri murid ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah itu konsekuensi memang bisa diterapkan, cuma dalam jangka pendek. Misalkan ketika ada kasus dadakan mungkin ya, nah harus seperti apa, itu bisa dilakukan. Namun hal ini tetap kurang baik kalau untuk jangka panjang, karena di situ ada ketidaknyamanan pada diri murid. Nah, yang ketiga, restitusi. Restitusi itu yang ditawarkan, yang diharuskan. Restitusi di sini betul pengembalian tadi ya, pengembalian. Jadi mengembalikan kondisi murid dalam kondisi ketika murid itu sudah berbuat salah, jadi tidak ada perasaan bersalah. Namun dia sudah paham bahwa dia tuh harus bisa memperbaiki kesalahannya, dan ketika dia kembali ke komunitasnya, kembali ke teman-temannya, dia merasa sudah baik-baik saja, tidak meninggalkan kesan negatif gitu ya. Tidak oh saya mah nyeri hati geus dihukum ku guru eta. Nah, itu kan kesannya meninggalkan kesan negatif ya. Tapi mereka sudah bisa berbaur, mereka sudah bisa gabung, bisa berbahagia lagi dengan teman-temannya. Nah, itu restitusi ya. Nah, caranya seperti apa? Nanti ya ada di bagian akhir dijelaskan khusus mengenai restitusi. Nah, namun di sini restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Next, Pak Aris. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu sering menjadi apa ya? Di antara kelima tersebut keseringannya menjadi apa ya? Penghukum? Atau misalkan saya mah semuanya ada pada diri saya, misalkan seperti itu. Kira-kira Ibu Eli sebagai apa ya dari 5 posisi kontrol guru tersebut? Kalau saya kayaknya karena saya sering disuruh dibilangin guru killer ya, juga tahu. Jadi saya pembuat rasa bersalah kayaknya, tapi ya itu makanya kenapa saya pengen ikut ini ya, karena bisa bisa dapat ilmu gitu ya. Berarti untuk memperlakukan anak tuh kita bisa sebagai pemantau atau malah sebagai manajer ya, atau sebagai teman. Kadang-kadang kan ada anak yang pengen didengerin, terus ada anak yang, saya punya anak yang dia itu awal itu selalu tunduk matanya, nggak pernah lihat mata saya gitu kalau berbicara. Ternyata dia punya masa lalu yang sebenarnya belum bisa dia ceritakan sampai saat ini pada saya, karena dia masih sangat kehilangan ibunya. Masih dari kelas 1 SMP sampai sekarang dia masih sangat kehilangan ibunya, dan dia tidak pernah, saya pengen ngobrol tapi sebagai teman tentunya, atau mungkin sebagai ibunya malah ya. Nah itu saya pengen menggali. Nah itu makanya saya ikut ini. Seperti apa sih, apalagi nanti untuk menjadi manajer gitu Bu Ai. Iya, memang betul Bu, tadi kasus yang Ibu ungkapkan sepertinya kebutuhan dasar manusianya memang ada yang belum terpenuhi. Jadi kalau memang si anak tersebut untuk mulai bahagia ya, tentunya ya bahagia, terus menerima hal-hal yang baru, terus belajar dan seperti teman-teman yang lainnya, kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dulu Bu. Bisa jadi Ibu memang posisinya harus memenuhi kebutuhannya itu dengan menjadi seorang ibu, atau ditanyakan dulu ke anaknya keinginannya seperti apa. Bisa nggak kalau Ibu dipercaya oleh Ananda menjadi seorang ibu? Percaya nggak? Kan yang dibangun kepercayaan dulu Bu. Kalau si anaknya sudah percaya sama Ibu,
bisa jadi si anaknya nanti keluar ya masalahnya dan keinginannya, kebutuhannya seperti apa. Walaupun memang tidak akan tergantikan ya yang namanya kasih sayang seorang ibu itu. Nah, jadi memang dilema ya, permasalahan siswa-siswa kita, murid-murid kita. Kalau memang kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, pasti di sekolahnya itu anaknya itu banyak masalah. Nah, seperti itu. Oke, next coba Pak Aris. Nah, di sini ada contoh ya, penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi guru sebagai penghukum, ayo silahkan kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu dihukum karena tidak pakai atribut lengkap. Kalau menjadi pembuat rasa bersalah, gurunya ya, kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, berarti itu membuat si siswa tersebut sudah mengecewakan kita, jadi pembuat rasa bersalah gitu ya. Oke, next Pak Aris. Terus posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini ya. Ya sudahlah, untuk masalah sekarang mah sudah ya, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pokoknya dengan gaya kita sebagai temannya. Hal ini kurang baik juga ya Bapak Ibu untuk posisi sebagai teman, karena nanti si anaknya itu akan kurang menghormati kita, kurang menghargai kita. Jadi ketika dia punya kasus lagi, tenang, ada si ibu ini, tenang, ada si bapak itu, dia seperti teman, jadi pasti saya dipermudah. Nah, seperti itu. Jadi rasa nilai kebajikan dari dirinya itu nggak tumbuh kalau dengan seperti kontrol teman ya. Terus kontrol pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, dengan nada biasa ya, dengan nada datar. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Bapak lihat atau ibu lihat kamu melanggar aturan dan kamu juga tahu aturannya seperti apa. Nah, itu posisi sebagai kontrol. Jadi kalau posisi sebagai kontrol itu si guru tahu aturannya seperti apa, si anak tahu, lalu diingatkan kembali dan memang diberikan solusi, tapi secara datar biasa aja gitu ya. Dan si siswa juga tahu bahwa mereka itu udah salah gitu. Cuma di sini mungkin bersikap lebih ke satu arah, sebagai pemantau saja. Ya, tidak membangunkan nilai kebajikan dari diri siswa gitu. Next. Nah, untuk posisi manajer. Untuk posisi manajer ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dengan kita bertanya ke siswa, jadi si siswa itu pasti iya maaf, jadi dia langsung mengeluarkan alibinya, argumentasinya, misalkan iya maaf bapak atau ibu, saya tidak memakai atribut lengkap karena mungkin hari Sabtu minggunya ada kejadian yang membuat misalkan si anak tersebut tidak bisa menerapkan atributnya dengan lengkap, misalnya tidak bisa menjahit karena alasannya bisa jadi tidak punya uang atau ada kegiatan yang memang urgent. Terus si gurunya bertanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, jadi untuk solusinya itu datang dari siswa sendiri. Jadi si siswa sendiri tuh si murid itu menggali, oh ini teh salah, solusinya seperti apa. Jadi siswanya yang berpikir gitu. Nah, posisi manajer itu seperti itu, Bu. Jadi tadi ketika Ibu Eli menemukan kasus anak yang seperti itu ya, mereka kekurangan kasih sayang dari ibunya misalkan, sama ibu dikasih pertanyaan saja, ditanyakan aja apa kebutuhannya. Terus kira-kira kamu sendiri, sebenarnya Bu, ibu tuh jadi pendengar yang baik juga cukup, karena si anak tuh punya solusinya. Nah, seperti itu. Jadi nanti mengalir gitu si anaknya tuh. Nah, secara sendirinya juga dia akan tumbuh, oh ini masalah saya dan saya harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Nah, nanti
ibu tuh akan ya berkesan bagi anak tersebut. Misalkan hanya cukup menjadi pendengar saja juga memang udah oke. Terus di sini posisi manajer di sini hanya membimbing, hanya mengarahkan saja. Jadi kita hanya ngasih masukan saja. Jadi yang melakukan salahnya memang siswa, yang mencari solusinya juga memang siswa. Di sini peran kita tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tidak ada yang memberikan kesan negatif kepada murid. Kita hanya mengarahkan, memberikan jalan yang lurus pada murid-murid kita. Nah, itu fungsi sebagai manajer. Oke, next Pak Aris. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu apa bedanya gitu ya dengan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu identik dengan pelanggaran kan. Kalau keyakinan itu memang tumbuh dari diri murid, dari diri seseorang atas nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi yang harus diterapkan di lingkungan sekolah, yang harus diterapkan di kelas, yaitu adalah sebuah keyakinan yang tumbuh dari diri murid itu sendiri. Next Pak Aris. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas memang sifatnya abstrak ya. Jadi kata-katanya pun universal, umum, dibuat dalam pernyataan positif. Gini ya, pernyataan positif itu kalau misalkan dilarang buang sampah, itu kan pernyataan negatif ya, dilarang. Kira-kira ada yang tahu kalau pernyataan positifnya dari dilarang buang sampah apa ya? Buang sampah pada tempatnya. Nah, itu ya. Jadi kata-katanya itu, kalimatnya itu memang dibuat positif. Terus sedikit aja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya nggak usah panjang-panjang ya, agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas biasanya diawali dengan kesepakatan kelas. Jadi hal-hal itu muncul dari murid sendiri, nanti dirangkum di depan kelas apa yang akan dibuat untuk jadi sebuah keyakinan kelas. Nanti siswa tersebut, saya pernah melakukan ya, membuat mulai dari kesepakatan kelas. Oke, baik, selama pembelajaran geografi kita buat kesepakatan kelasnya dulu. Si anak-anak dilibatkan di situ. Saya sengaja tidak dulu ke materi, namun sengaja membuat kesepakatan kelas dulu. Ketika kesepakatan kelas itu udah disepakati bersama, nah pas pembelajaran itu ada anak yang biasanya ngumpulkan tugas paling akhir atau tidak mengumpulkan tugas. Ini mah enggak. Selama pembelajaran itu mereka berusaha untuk mengerjakannya. Ternyata ada dampaknya, ada perubahannya. Terus ketika buang sampah di kelas, kadang kan anak secara tidak sadar diri gitu ya, buang sampah cul Nah, sekarang mah temennya mengingatkan, sesuai kesepakatan jangan buang sampah. Oh iya, jadi saya mengamatinya senyum aja. Oh, ternyata ini ya dampak dari kesepakatan kelas. Dan kalau keyakinan kelas itu sebenarnya selanjutnya ya, kalau kesepakatan mah disepakati bersama, jadi universal gitu. Kalau keyakinan kelas mah timbulnya tuh dari dirinya sendiri. Jadi memang sudah diyakini oleh murid-murid gitu. Jadi timbul dari dalam diri sendiri. Nah, kebayang kalau misalkan satu sekolah sudah memiliki keyakinan sekolah, terus di kelas-kelasnya sudah memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Anak-anak itu sepertinya tidak harus dihayo-hayo lagi, mereka secara sendirinya sudah bergerak. Maksudnya cek orang Sunda mah udah hidang gitu ya, karena merekanya udah tahu nilai-nilai kebajikannya, udah tahu manfaatnya, dan udah tahu cara penyelesaian masalahnya. Nah, yang diharapkan dari konsep budaya positif itu adalah menumbuhkan budaya positif itu dari dalam diri siswanya sendiri. Guru mah di sini hanya posisinya sebagai kontrol saja gitu, bukan sebagai melebihi guru itu sebagai otoriter, semuanya dipegang oleh guru. Nah, itu tidak boleh. Next Pak Aris.
Nah, di sini tadi ya terkait segitiga restitusi. Di sini ada dialog ya antara guru dengan murid, di mana murid tersebut mempunyai masalah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Next, Pak Aris. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas ada pertanyaan-pertanyaan yang termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bertanya kepada siswa tentang, misalkan ada siswa tadi ya terkait dengan kasus, punya kasus gitu. Jadi ditanyakan dulu kesalahannya apa gitu ya. Terus berbuat salah itu wajar, setiap manusia itu pasti punya salah. Jadi distabilkan dulu terkait dengan permasalahannya gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Ibu bapak juga pernah kok melakukan kesalahan itu gitu ya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Terus kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kan alasan siswa melakukan kesalahan itu pasti bervariasi ya, seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita gali dulu. Dengan bertanya seperti itu, menggali kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalkan. Misalkan ada siswa yang membuli gitu ya, atau memukul gitu ya. Atau apa gitu ya, kasus di sekolahnya. Ya, bisa dengan pertanyaan seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan berebut sesuatu ya, atau si murid marah gara-gara diganggu oleh siswa lainnya. Kan banyak ya Bapak Ibu kasus di sekolah masing-masing. Atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Misalkan jadi garlut gara-gara itu. Nah, jadi validasi tindakan yang salah ke murid ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentunya di sini kita boleh kok segitiga restitusi ini tidak berurutan ya. Jadi memang misalkan kita ngasih tahu dulu tentang keyakinan, nilai kebajikan. Akhirnya ya secara abstrak memang segitiga restitusi ini dijalankan gitu. Nah, untuk menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan gini, ketika siswa atau murid mempunyai kasus masalah, terus sebenarnya siswa tersebut juga tahu bahwa itu salah dan dia tuh bisa sebenarnya menyelesaikan masalah dengan lebih baik dari itu. Jadi untuk restitusi itu seorang guru tuh hanya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya siswa sendiri yang memberikan jawaban, dan jawaban itu merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Dan sebenarnya setiap manusia juga punya nilai kebaikan ya yang tumbuh dari dirinya. Contoh kasus ya, saya tuh punya siswa, ketika pembelajaran saya di jam terakhir, si siswa itu tidur di masjid dan tidak ikut pelajaran saya di kelas. Nah, saya lakukan restitusi. Dan alhamdulillah ketika si murid tersebut ditanya oleh saya, kenapa misalkan tidur di masjid, terus si siswanya mengalir aja menjawab seperti itu, hal itu baik tidak? Tidak Bu, nanti tidak akan diulangi. Bagaimana tidak mengulanginya lagi, itu seperti apa, kamu akan bagaimana? Ya Bu, katanya, saya itu tidur di masjid karena memang jam-jam segitu memang ngantuk, terus karena saya juga sering begadang. Terus solusinya seperti apa? Nah, si siswa tersebut sendiri juga yang akan memberikan solusi. Jadi itu adalah pengalaman, sebuah dialog yang memberikan pengalaman baik ya untuk seorang murid gitu, agar dia sendiri sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan ketika dia kembali ke komunitasnya atau kembali ke teman-temannya, merasa bukan hal, oh saya ternyata melakukan kesalahan, bukan seperti itu yang dirasakan, tapi dia merasa lega, oh alhamdulillah saya harus lebih baik lagi dari ini, dan saya tidak boleh mengulangi kesalahan itu kembali. Nah, itu mungkin konsep umum tentang restitusi. Jadi
kalau misalkan Bapak Ibu masih belum jelas terkait dengan restitusi, Bapak Ibu nanti bisa di sesi diskusi, atau saya sarankan bagi Bapak Ibu yang masih muda untuk mengikuti CGP ya, karena bagi saya refleksi bagi saya kegiatan CGP ini, karena memang kepemimpinan yang diajarkan, teori-teori kepemimpinan, jadi sangat berpengaruh besar terhadap gaya belajar saya di kelas, terhadap pengaturan energi, terhadap fokus saya, terhadap kebahagiaan saya juga berpengaruh. Bapak Ibu, momen yang saya dapatkan dengan dengan CGP ini, saya dengan kata kuncinya merdeka. Saya ini merasa merdeka. Merdekanya itu ketika banyak tugas, perasaan saya merdeka, tenang, bisa dikerjakan. Bukannya merdeka di sini ditinggalkan ya pekerjaannya, tapi ketika pekerjaan itu beres, saya merasa bebas dari tugas dan udah selesai. Jadi keinginan saya untuk mengerjakan tugas itu lebih disiplin. Jadi konsep disiplinnya yang tumbuh gitu. Terus ketika saya seorang ibu rumah tangga di rumah, belum di sekolah, belum tugas tambahan, semuanya itu banyak gitu ya. Terus pada awalnya sebelum CGP saya sering sakit Bapak Ibu. Namun sekarang karena proses mengerjakannya dilakukan secara bahagia, jadi berpengaruh pada tingkat kesehatan saya gitu ya. Karena mungkin di situ ada disiplin yang ditingkatkan sehingga stres saya juga termanage gitu ya, teratur gitu. Jadi ke pola makan, ke pola tidur juga jadi bagus. Ternyata memang kepemimpinan itu sebelum memimpin orang lain, kita harus mampu memimpin diri sendiri dulu, ternyata ya, seperti itu. Nah, itu konsep merdeka yang saya dapatkan, bahwa saya itu harus merdeka, saya itu dengan merdeka itu saya harus bahagia. Walaupun orang lain misalkan ada yang mencibir saya, misalkan meni rajin-rajin teuing atau apa, saya terimanya positif aja, karena memang di situ hal positif yang saya terima gitu. Jadi seolah-olah hati dan pikiran ini udah ada security-nya tersendiri, sehingga hal negatif itu tidak masuk ke diri saya. Dan ketika feedbacknya dari murid-murid itu, Ibu ketika di kelas terlihatnya seperti apa sih? Ibu tuh terlihatnya senang, terus terlihat semangat, terlihat antusias. Memang seperti itu, kita sebagai guru harus bisa menularkan ke anak-anak itu, ke murid-murid itu hal-hal yang positif gitu. Dimulai dari diri kita gitu. Oke, next Pak Aris. Nah, ini penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu. Penyampaian dari saya. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, mangga silahkan Pak Aris untuk memimpin sesi diskusi. Terima kasih, dicukupkan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Ai yang sudah memberikan banyak pemahaman baru, wawasan baru buat kita semua Bapak Ibu, khususnya tentang budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang memiliki pengalaman dengan kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Ai. Bahkan saya sendiri merasa ada di beberapa posisi yang tadi disampaikan oleh Bu Ai. Sebagai penghukum pernah, sebagai sosok yang menempatkan seseorang dalam posisi bersalah juga pernah, sebagai teman juga pernah. Yang agak jarang itu memang sebagai manajer, karena ya itu memang wawasan atau pengetahuan yang baru buat kita, yang selama ini implementasinya untuk penerapan disiplin ke anak itu ternyata yang saya alami itu banyak yang
oh sepertinya ternyata itu hanya sebuah ilusi ya, Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, Miskonsepsi ya. mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ani, ataupun ada beberapa kasus yang mungkin pernah Bapak Ibu alami. Silahkan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, Bu Hilda, mangga Bu Hilda dipersilahkan Bu Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani dan Ibu Bapak sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Ani, tadi kan nggak tahu saya salah tangkap atau apa ya Bu Ani ya. Tadi Bu Ani ngobrolin tentang reward and punishment ya. Ya. Untuk seanak reward and punishment itu ternyata kurang tepat. Iya, betul. Tapi menurut teori behavioristik itu kan adalah sesuatu yang baik gitu Bu Aini. Tapi saya baru tahu gitu. Kan perkembangan ilmu semakin sini semakin maju ya Bu Aini ya. Iya. Nah, alangkah baiknya seperti apa gitu. Karena saya masih menerapkan sistem reward and punishment ini untuk membentuk anak itu. Termotivasi gitu ya. Iya, memotivasi. Misalkan anak yang paling bagus nilainya saya kasih coklat, yang lain kan biar termotivasi gitu. Atau enggak, yang paling jelek nilainya saya remed lagi berkali-kali sampai bisa gitu. Itu salah satu bentuk punishment-nya. Dan ini kan menurut teori Pavlov atau Bandura ya. Tentang behavioristik itu, di behavioristik itu Pavlov atau Bandura ya, saya lupa. Itu punishment and reward itu kan penting Bu. Nah itu gimana tuh Bu? Oke. Pak Aris bisa saya langsung jawab aja gitu ya. Oke. Begini Ibu Hilda, ketika Ibu Hilda menggunakan reward and punishment, kembali lagi kepada tujuan pembelajaran. Kalau misalnya Bu Hilda menggunakan reward, yang belajarnya yang tercapainya hanya satu orang yang dapat coklat merasakan bahagia, sedangkan di kelas itu ada 36 siswa, 35 lagi kecewa atau mereka bersikap biasa aja, atau ada bahkan yang kecewa, berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Seperti itu. Jadi meninggalkan saya tuh dapat, saya tidak ranking, saya tidak dapat coklat. Jadi yang bahagianya seorang. Sedangkan dalam pembelajaran kita tidak boleh hanya memfasilitasi satu orang dalam kelas. Jadi seluruhnya harus terfasilitasi, seluruhnya harus tercapai, harus bahagia. Nah itulah terus dampak negatif lainnya. Ketika pertemuan selanjutnya, karena si anak tersebut hanya ingin, jadi belajar itu hanya ingin memperoleh reward gitu. Ketika tidak mendapatkan rewardnya, maka ketidaknyamanan yang akan didapatkan oleh murid tersebut. Nah itulah yang dihindari dari penghargaan gitu ya, dari reward yang dampak negatifnya gitu. Kalau mau Ibu Hilda, bawa coklatnya, bagikan ke seluruh siswanya agar termotivasi semuanya. Nah itu, kalau mau juga seperti itu. Begitu. Ya. Jadi hadiah untuk satu orang tapi dibagi untuk semuanya begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi merasakan kebahagiaan begitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Aini. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, dari Ibu Eli, mangga silakan Ibu. Ya, terima kasih. Aduh, ini terima kasih sekali Bu Ai. Tadi saya sedikit terbesit ya, Bu Ai mengatakan bahwa memang yang harus guru-guru muda ya yang ikut CGP, karena saya melihatnya seperti ini. Anak, siswa, makin kesini tuh semakin kompleks permasalahannya. Iya, betul. Ya, jadi sehingga kita tuh makin kesini, makin butuh ilmu gimana sih gitu ya, supaya anak ini tadi kembali bahwa yang saya lakukan ini teh salah gitu loh. Nah ini kan akan berhubungan dengan apa yang disebut dengan proses ya Bu Ai. Iya betul. Nah bagaimana pertanyaan Ibu adalah bagaimana kira-kira ya bagi Ibu ya sampai menggiring anak itu yang saya lakukan ini salah. Karena begini,
untuk hal-hal yang kecil saja, misalkan anak untuk menyampul buku, kemudian memberi nama pada buku itu, begitu ya, itu butuh proses yang memang beberapa kali harus diingatkan gitu ya. Nah ini kan butuh proses, sedangkan dalam pembelajaran kita tuh kan ada waktunya ya, ada batasnya, tidak bisa hanya berpaku pada itu saja, nanti kan tidak akan maju-maju begitu. Nah ketika anak itu tidak memenuhi proses perjalanan seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya, kan kadang-kadang mana bukunya, Bu ketinggalan, Bu lupa, kan padahal buku itu udah dikasih satu-satu ya, terutama buku paket itu kan udah dibagiin satu-satu gitu ya. Saya sangat artinya tadi kalau katanya Bu Ai sekarang sudah lebih bahagia, saya hanya untuk kadang-kadang memikirkan kenapa ya anak kok suka lupa. Artinya kan tadi mungkin dia belum bisa menghargai barang-barang yang dia dimiliki oleh dia gitu loh, gitu ya. Nah kira-kira butuh prosesnya gimana kira-kira, ya bagaimana saya harus berbuat gitu ya ketika anak itu prosesnya tuh kok ada anak yang butuh bisa cepat gitu ya dia mengikuti, tapi ada juga anak yang prosesnya tuh harus kita kesabaran yang luar biasa begitu Bu Ai, kira-kira bagaimana? Terima kasih. Saya mau bertanya sama Ibu Eli. Ibu Eli merasa stres dengan siswa tersebut? Sampai kadang-kadang betul, saya tuh kadang-kadang ada ibu-ibu kemarin siapa Bu Eli kok tambah gemuk ya, tapi kita gemuk kayaknya stres deh, jadi larinya kemakan gitu ya. Itu yang kadang-kadang saya pikirkan gitu ya, ada anak yang kenapa ya anak ini untuk dikasih tahu seperti itu saja kok nggak bisa gitu ya. Apakah ini ada faktor internalnya dia yang dia belum sadar gitu ya, ataukah memang ada faktor eksternal dari orang tua yang sangat berpengaruh pada dia gitu ya untuk menyelesaikan satu proses. Saya tadi pagi baru melihat, saya kirimkan ke anak-anak, ada siapa ya, jenderal siapa bilang pagi-pagi tugasnya adalah membereskan tempat tidur saja. Untuk membereskan satu tempat tidur itu berarti tugas hari itu sudah selesai dan akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Itu mungkin proses seperti itu kayaknya belum selesai dia prosesnya gitu Bu Ai. Kira-kira gimana Bu Ai? Oke ya, terkait dengan permasalahan Bu Eli, hal kecil ya Bu ya, tapi menggelitik gitu, seperti itu. Dan itu memang muncul dari kebiasaan kan. Nah, Ibu jangan dulu diambil stres hal tersebut. Kita sebagai guru ya Bu ya, kita guru itu seperti dokter ya Bu ya. Ketika pasien datang ke dokter, dokter nggak akan mungkin jadi stres gara-gara penyakit pasien gitu, seperti itu kan. Justru dokter di sini memberikan solusi dari hasil observasi. Ditanya dulu sakitnya apa, misalkan kenapa, keluhannya apa, terus sehari-harinya kayak gimana, terus apa yang dimakan gitu. Yang ditanyakan adalah kebutuhan si pasien tersebut sebenarnya. Nah nanti setelah tahu gitu, oh ternyata titik salahnya di sini. Jadi ketika kita seperti dokter ya, guru juga bertanya dulu Bu kepada siswa tersebut. Makanya di situ ada segitiga restitusi. Jadi kita menggali dulu kunaon gitu ya si siswa tersebut jadi pelupa, jadi tidak disiplin. Kan akibat dari tidak disiplin ya Bu ya hal tersebut, kenapa dia lupa. Nah nanti sama kita ditanya lagi, kira-kira besok bisa lupa lagi, kalau misalkan kira-kira harus seperti apa ya agar kamu tidak lupa lagi. Jadi ibu jangan jadi stres duluan, jadi marah, jadi akhirnya si siswa tersebut jadi takut sama ibu, akhirnya jadi gemperan, akhirnya melihat mata pelajaran ibu kesana lupa deh gitu. Jadi kesan negatif yang muncul. Nah jadi di sini dengan restitusi ibu sebenarnya bisa Bu diterapkan ya ke siswa tersebut. Jadi kita menggali dulu permasalahan siswa tersebut tuh seperti apa. Terus terkait kebiasaan-kebiasaan yang sering dia lakukan, misalkan di rumahnya dia sering tidak disiplin juga. Tentunya seorang dokter itu pasti bertanya orang tuanya atau siapa yang ada di sekitar pasien, siapa yang bertanggung jawab atas pasien. Nah kita juga guru harus berkolaborasi, harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena pada dasarnya yang ingin membuat anak ini terdidik itu bukan kita sebenarnya, orang tuanya.
mengapa mereka menyekolahkan anaknya? Otomatis mereka ingin merubah, ingin mendidik anaknya. Kita di sini hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai guru. Sepenuhnya ada di rumah. Walaupun misalkan di sekolah ya seharian, tapi sepenuhnya lebih lama ada di rumah. Jadi kita berkolaborasi, kita berkomunikasi dengan orang tua. Ketika misalkan masalah, oke, kalau si anak tersebut bisa secara disiplin, ditingkatkan disiplinnya dengan restitusi tentunya ya, bisa meningkatkan disiplin dirinya sendiri. Tapi ketika si anak tersebut masih memerlukan disiplin, belum bisa menumbuhkan disiplin dirinya, otomatis dia perlu orang lain. Contoh ya Bu ya, ketika bangun tidur, kan alarm terbagus itu adalah ibunya. Mah bangunkeun jam 5, jam 4 geus dibangunkeun ku mamahna teh. Itu alarm terbaik ya, dari ibunya gitu. Nah itu kan posisinya kontrol disiplinnya dari luar ya. Jadi ada kekuasaan dari luar yang mengontrol dirinya, karena dirinya belum bisa mendisiplinkan dirinya sendiri gitu. Otomatis perlu ibunya, perlu gurunya, perlu temennya, bahkan perlu alarm handphone untuk membangunkannya. Tapi kalau anak yang sudah disiplin, saya mah biasa bangun jam 3 dah, secara otomatis bangun jam 3, berarti disiplin dirinya memang sudah tumbuh seperti itu. Nah, hal itu teh harus ditumbuhkan ke kebiasaan-kebiasaan lain. Termasuk ke ucapan, ke cara berpakaian, cara menghargai orang lain, cara mengatur. Jadi karakter kepemimpinannya timbul di dirinya sendiri. Jadi ibu tidak perlu stres Bu, coba aja observasi, gali gitu ya. Terus ibu memberikan keyakinan gitu terhadap siswa tersebut. Kira-kira kalau kamu ya selalu lupa, selalu gini, nanti ketika kamu di dunia pekerjaan seperti ini terus, akan seperti apa sih? Jadi nanti si siswa tuh, si murid itu akan berimajinasi, oh iya ya, oh jadi ini. Jadi dianya merefleksi dirinya sendiri, mengobati dirinya sendiri gitu ya Bu. Nah seperti itu ya. Mungkin jawaban dari Ai Ibu bisa diterima ataupun tidak. Mohon maaf bila ada kekurangannya Ibu. Mangga. Ya, terima kasih Bu Ai. Akan saya coba ya Pak Aris. Tolong ingatkan Ibu ya Pak Aris. Siap Ibu. Oke, selanjutnya ada Pak Ilham yang sudah raise hand. Silakan Pak Ilham, barangkali ada yang mau ditanyakan ke Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon untuk meminta solusi dari Bapak Ibu terkait dengan yang tadi diungkapkan oleh Ibu Eli, Ibu Hilda. Nah, ada salah satu kasus di sekolah saya. Kebetulan saya juga wali kelas, Bu, yang hampir 60%, 70% lah di kelas saya itu broken home semua. Nah, ada salah satu siswa yang tinggalnya sendiri, tidak dengan orang tua, bapak atau ibu, tidak dengan nenek, bibi, dan lain-lain. Tinggalnya sendiri, tapi kemauan untuk sekolahnya tinggi. Hanya saja berkaitan dengan proses pembelajarannya, si anak tersebut itu selalu tidur di siang hari. Nah, saya kan sebagai wali kelas mengidentifikasi kenapa suka tidur di siang hari. Bertanya ke teman-temannya, kemudian main ke rumahnya, bertanya ke tetangganya. Ternyata anak tersebut karena tidak ada dorongan ekonomi, di malam hari itu bekerja Bu, mengangkut pasir. Selain mengangkut pasir juga pernah nyupir elep, terkadang gitu. Dari sebulan itu ada beberapa kali nyupir elep untuk menambah kebutuhan. Kemudian menjadi supir ambulan juga, supir tembak, ketika supir di lingkungannya itu sedang tidak ada atau sakit. Nah, saya kan kalau melihat kesehariannya di rumah itu malam hari. Nah, ketika di sekolah itu tidur, saya bingung sikap seperti apa yang harus saya ambil gitu. Karena ya mengingat kalau anak itu tidur siang, kan malamnya sudah bekerja.
maupun dipaksa oleh saya belajar, bangun ke WC dulu atau apa, yang namanya sudah bekerja, capek, berangkat ke sekolah pun sudah alhamdulillah menurut saya. Jadi saya bingung dengan apa yang harus saya ambil keputusannya begitu Bu. Mohon masukannya lah dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Oke, Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Ilham. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham yang mungkin secara teknis ini langsung ditujukan langsung kepada Bu Ai. Mungkin Bu Ai berdasarkan materi yang tadi Bu Ai sampaikan, untuk kasus seperti itu bagaimana, mohon ditanggapi Bu Ai. Oke, Pak Ilham, ya mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa menjadi masukan. Walaupun memang bisa sih sebenarnya Pak Ilham sendiri juga menyelesaikan, namun mungkin kehabisan ide atau apa, bisa ada masukan dari saya yang kalau dicoba insya Allah ya mudah-mudahan bisa menjadi ada perubahan terhadap murid tersebut. Begini Bapak, si anak tersebut memang ada kebutuhan dasar yang kurang. Jadi kebutuhan dasar manusianya yang kurang, yaitu tadi kebutuhan akan hidup. Jadi untuk makan, untuk rasa aman, untuk kesehatan, ya untuk ekonominya kurang. Nah seperti itu. Paling nanti Bapak dari hasil observasinya, Bapak itu hanya perlu meluruskan. Sebenarnya anak tersebut udah hebat Pak, kalau menurut saya kemandiriannya sudah ada. Ya udah mandiri, hanya anak tersebut itu belum bisa memanage waktu, belum bisa memanage kegiatannya, sehingga di waktu jam pembelajaran dia tidur. Nah coba Bapak nanti berikan solusi, misalkan bagaimana kalau misalkan pekerjaannya itu jangan cari yang di malam hari, karena kalau misalkan tidur melebihi jam 10 misalkan ya, soalnya kan tidur dari jam 11 sampai jam 1 itu si tubuh kita ini harus rehat, harus istirahat. Kalau kitanya begadang itu secara kesehatan akan turun, imun kita akan turun, itu mengganggu kesehatan. Dan apakah kalau kita sakit, apakah kita akan bahagia, misalkan seperti itu. Jadi Bapak ajak ngobrol Bapak si anak tersebut, nanti juga sebenarnya si anak tersebut bisa memberikan solusinya sendiri, karena dia dapat pencerahan dari Bapak. Oh iya Pak, gitu ya, kalau saya begadang nanti saya tidak sehat, nanti saya tidak akan, umur saya misalkan panjang ya kan, kita nggak tahu ya umur seseorang, hanya Allah yang tahu ajal kita. Tapi dalam proses hidup kita apakah kita sehat? Kalau kita sakit, kita tidak bahagia. Nah seperti itu. Jadi Pak terus aja diajak ngobrol, dimotivasi ya, terus diberikan arahan gitu ya. Tentunya dengan diobservasi dulu, ditanya dulu, kira-kira misalkan kalau kamu bekerja seperti ini, dampaknya seperti apa sih terhadap kesehatan kamu, terhadap masa depan kamu, misalkan. Ada nggak pekerjaan lain yang memang bisa diatur, jangan sampai mengganggu jam tidur kamu, karena tidur juga memang penting, tidur juga wajib gitu ya. Misalkan kalau terkait dengan keuangan, misalkan kamu dapat berapa sih dari seperti itu, misalkan bisa nggak di manage uangnya untuk apa aja, misalkan kan kamu hidupnya misalkan sendiri. Jadi tentunya Pak Ilham juga harus banyak baca referensi juga ya, karena memang untuk solutif itu kita punya solusi itu ketika kita punya masalah, terus karena kitanya juga mengamati dari yang lain dan kita banyak baca, oh ternyata klop nih solusi ini dengan masalah ini gitu. Yang saya temukan juga masalah di sini banyak Pak yang seperti itu, yang anaknya ditinggalkan sama kedua orang tuanya, misalkan yang cerai gitu, anaknya sampai kabur-kaburan, tidak punya uang buat ini, malah ngekos gitu ya. Ada anak seperti itu, tapi memang karena kehadirannya juga jarang, itu by proses ya, bertemu kitanya juga jarang gitu. Tergantung fokus kita ketika kita mau menyelesaikan masalah tersebut. Tentu kita tidak boleh berharap masalah ini cepat langsung selesai, karena kembali lagi semuanya itu by proses, kecuali kalau memang kebutuhan dasar manusianya sudah tercukupi gitu ya. Nah ini untuk kebutuhan dasar ekonominya yang belum tercukupi, maka si anak mungkin bermasalahnya seperti itu ya. Mungkin Pak Ilham dari saya
tetap kembali lagi untuk diobservasi, dan kita hanya meluruskan saja si anaknya udah mandiri, udah survive, tinggal manajemen waktunya, terus tinggal dikuatkan, diyakinkan kembali tentang hidupnya, bahwa hidup itu tidak hanya mengurusi masalah itu aja gitu ya, ada hal lain, kita harus bisa memanagenya. Waktu tidur itu penting, waktu istirahat itu penting, terus sekolah juga penting. Kita tidak bisa mengabaikan semuanya hanya gara-gara masalah satu itu gitu. Dicarikan solusinya saja, misalkan bagaimana. Jadi sebenarnya si anak sendiri juga bisa sebenarnya Pak menyelesaikan masalah tersebut. Hanya kita memberikan inspirasi aja, memberikan motivasi aja, ngobrol aja gitu ya. Sebagai pendengar yang baik, nanti si anak juga bisa seperti itu. Mungkin Pak Ilham, bagaimana kalau misalkan Pak Ilham tidak puas, bisa dicoba dulu aja Pak gitu ya. Nah, terkait seperti itu, atau mungkin dari Bapak Ibu guru lainnya, kadang ide itu muncul atau punya permasalahan yang sama, misalkan, mangga silahkan. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberikan tambahan dalam untuk masukan atau apapun itu, barangkali Bapak Ibu punya permasalahan atau kasus yang sama dan bisa kita korelasikan dengan materi yang kita dapat hari ini dan juga dengan kasus yang ada di sekolah Pak Ilham. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi. Atau feedback sendiri dari Pak Ilham seperti apa? Kalau di sini Bu yang sudah dilakukan dari saya dan rekan-rekan guru yang lain itu kemudian mengadakan yang namanya orang tua asuh. Iya, bisa. Jadi mengadakan paling makan gratis, kemudian kalau tidak punya uang jajan pun dikasih tapi seikhlasnya kita, kalau ada itu juga begitu. Ya. Karena kalau untuk membantu setiap hari ya Nggak saya mungkin juga ya. merasa masih kurang begitu. Rekan-rekan guru pun ya tidak mungkin untuk membantu setiap hari, tapi ketika ada rezeki lebih mungkin ya kita kasih begitu. Karena yang saya kualifikasi itu kan hampir 70%. Jadi saya juga tidak bisa fokus ke satu orang. Iya, Bahkan betul. di kelas lain pun sama begitu. Jadi walaupun saya menjadi pendengar yang baik setiap hari, setiap pertemuan begitu. Karena ya memang yang saya ambil kesimpulan itu ya memang di rumahnya pun belum selesai begitu. Iya, Untuk ke betul. sekolah pun masih ada yang belum selesai begitu. Itu yang saya pikirkan itu. Jadi mungkin ya sebisa-bisa yang saya bantu ya seperti itu, paling mengajak ngobrol sebagai teman dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan teman-temannya pun sama, ketika dia tidak berangkat ke sekolah ditelepon dan lain-lain, sudah bangun atau belum, ya karena kalau di rumah kan posisinya sendiri, untuk bangun tidur pun ya siapa yang membangunkan begitu kalau malamnya bekerja. Tapi kalau malamnya dia tidak bekerja, ya alhamdulillah masih ke sekolah, tidak kesiangan dan tidak tidur begitu. Bahkan di keaktifannya dalam pelajaran olahraga pun bagus. Iya. Hanya saja itu permasalahannya hampir di setiap guru Tidur. ketiduran atau ya memang tidur begitu ya. Karena kami ya notabene di sini hampir seluruhnya masih pada muda begitu Bu, termasuk saya juga. Jadi masih bingung merangkak untuk mengambil keputusan sebuah kasus itu, masih harus bertanya dan bertanya begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan Bapak dengan seperti ini bisa memberikan inspirasi juga ya buat Bapak untuk menjadi guru yang menyenangkan aja dulu Pak. Jadi siswanya juga percaya nanti ketika siswa punya masalah teh malah mendekat ke Bapak gitu. Nanti sama Bapak diajak ngobrol dan diberikan solusi. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita semua teh jadi guru, karena kalau guru itu menurut saya pekerjaan yang memang mulia, karena memang amalan yang dibawa sampai meninggal itu kan ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu.
ketika kita setiap hari memberikan ilmu yang bermanfaat, terus meluruskan siswa yang memang bermasalah akhirnya kembali lagi kepada jalan yang benar tuh, itu kan wah, pahalanya itu luar biasa gitu. Jadi memang itulah yang membuat saya tidak menuntut penghargaan, walaupun misalkan ada beberapa guru yang memang UUD ujung-ujungnya duit gitu ya, tidak ada duitnya gitu ya, akhirnya melehoy gitu ya masalahnya. Tapi padahal ketika kita bekerja dengan seperti ini terus harapan menggantungkannya tidak ke manusia, ya insya Allah Allah juga permudah ya jalan kita, terus permudah untuk meluruskan anak-anak kita, terus mensolehkan anak-anak kita gitu, karena dimulai dari diri kita gitu. Ya, baik Bapak Ibu, tadi Pak Aris masih ada nggak yang mau bertanya? Kalau misalkan tidak ada, sampai jam seberapa kita? Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Barangkali ada yang mau bertanya, mungkin saya kasih waktu kesempatan untuk satu orang penanya saja. Namun apabila tidak ada, maka pertemuan kali ini akan kita cukupkan sampai di sini. Baik Bapak Ibu, dipersilakan barangkali ada yang masih mau bertanya. Oke, sepertinya tidak ada lagi Bu Ai. Baik Bu Ai, mungkin sebelum saya tutup ada kata-kata penutup dari Bu Ai mungkin terkait materi yang Bu Ai sampaikan, silakan Bu. Ya, terkait dengan budaya positif, ya saya melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang hadir di sini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, mudah-mudahan menjadi termotivasi untuk terus belajar, menjadi guru pembelajar, menjadi bertambah lagi semangatnya, terus menjadi lebih merdeka dan lebih bahagia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi guru pembelajar sejati. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu begitu luar biasa dengan waktunya telah meluangkan ya, padahal ini sudah di jam sore, tapi masih ada keinginan untuk hadir di ruang kolaborasi ini, di ruang pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya atas segala perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bu Ai. Mudah-mudahan insya Allah ya itu bisa jadi salah satu bekal yang bisa kita gunakan untuk mengajar atau mendidik anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa atau ada banyak materi baru, bekal bagi kita untuk mengajar, bekal bagi kita untuk mendidik. Karena kalau mengajar mungkin lebih concern kepada materi saja. Yang lebih sulit itu adalah mendidik anak-anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dan alhamdulillah, insya Allah semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi nilai ibadah dan menjadi bekal bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan atau membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat mengisi daftar hadir, Bu Ai sudah share di kolom chat. Silakan bisa Bapak Ibu isi linknya, atau mungkin nanti Bu Ai barangkali kalau misalnya masih kurang dari jumlah peserta yang dibutuhkan, bisa Bu Ai share di grup, barangkali nanti insya Allah teman-teman ada yang ikut berpartisipasi di sana. Baik Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita agendakan lagi, bisa saja nanti bulan depan atau mungkin